Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video terkait dengan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Unsur Pengajaran untuk keperluan Cerdas Smart tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Andri Estining Sejati, SPD MPD. Unit kerja saya di S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu sebagai basic bidang ilmu saya, yaitu Teknologi Pembelajaran Geografi. Deskripsi mata kuliah pendidikan yang wajib untuk mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi S1. Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa tentang pengaplikasian teknologi pembelajaran, utamanya berbasis komputer dan internet. Bagaimana mengkaji seluruh unsur pembelajaran, baik konsep terbaru maupun dalam bentuk aplikasi berbasis komputer dan internet. Dan pada akhir mata kuliah mengkaitkan materi pada pembelajaran di SMA. Untuk mencapai kompetensi tersebut, pokok bahasan mata kuliah ini meliputi unsur pembelajaran, kemudian bahan ajar, media pembelajaran, dan cara penyampaian pembelajaran. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini ada 4 capaian pembelajaran. Mahasiswa memahami unsur pembelajaran. CPMK 2, mahasiswa mengaplikasikan pembuatan bahan ajar. CPMK 3, mahasiswa mempraktekkan pembuatan media pembelajaran. Dan CPMK 4, mahasiswa mempraktekkan cara pembelajaran berbasis internet dan non-internet. Adapun materi pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran Geografi ini, yang pertama komponen pembelajaran, kemudian di dalam komponen pembelajaran ini ada pendekatan taktik dan model pembelajaran. Tiga, media pembelajaran. Yang keempat, mode perkuliahan atau sisi ini menggunakan pendekatan jadi aktif secara ya. Kemudian model ini adalah self direct learning pada pertemuan pertama. Berikutnya pertemuan kedua sampai ke-16 menggunakan kooperatif dan PJBL. Metode ada diskusi, tanya jawab, dan praktikum. Adapun yang akan dipraktekkan nanti adalah child talk lecture dan tanya jawab atau biasa dikenal dengan ceramah bervariasi. Ceramah menggunakan poin-poin dan ada diselingi dengan sesi tanya jawab. Interaksi selama perkuliahan dengan mahasiswa menggunakan interaksi 2 arah. Dari dosen ke mahasiswa, dari mahasiswa. Jadi interaksi di sini diharapkan mahasiswa aktif dalam perkuliahan. Jadi dalam perkuliahan senantiasa meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam partisipasi mereka dalam perkuliahan, baik bertanya, menjawab pertanyaan, ataupun memberikan tanggapan hasil kerja mereka. Sistem penilaian yang akan saya terapkan dalam mata kuliah Teknologi Pembelajaran Geografi, di sini ada 4 komponen, yaitu kehadiran dan partisipasi, ini 15%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 35%. Adapun penilaian menggunakan rubrik penilaian ya, untuk rubrik penilaian tugas ini ada di rencana tugas, yaitu ini saya contohkan tugas 1 yang membuat artikel hasil observasi di sekolah. Di sini ada kelengkapan halaman awal itu bobotnya 10%, bagian pendahuluan 25%, kajian pustaka 15%, hasil dan pembahasan 30%, kesimpulan dan saran 5%, dan daftar pustaka 15%. Untuk dibuat dalam bobot penilaian tugas pertama. Nah, tugasnya ada 3, nanti di rata-rata baru dibobotkan sesuai dengan bobot akhir tugas, yaitu 25% dari 100%. Untuk partisipasi UTS dan UAS ini menggunakan rubrik juga. Rubrik partisipasi dan kehadiran utamanya itu adalah kehadiran itu sendiri. Kemudian tidak hanya hadir ya, frekuensi bertanya, menjawab, menanggapi, dan presentasi itu akan dimasukkan dalam skor rubrik berskor 1 sampai 4. Kemudian perolehan skor mahasiswa itu dari perolehan skor partisipasi dalam 1 semester dibagi skor maksimal dikali 100. Untuk UTS dan UAS ini soalnya yang terbuka dan uraian tertutup, menggunakan rubrik juga diberikan skor sesuai indikator. Untuk penskorannya
UTS dan UAS adalah perolehan dari skor setiap soal dibagi skor maksimal dikali 100. Kemudian baru partisipasi UTS dan UAS ini dibobotkan sesuai dengan sistem penilaian akhir, yaitu 15% untuk partisipasi, 25% untuk UTS, dan 35% untuk UAS. Seluruh yang saya jelaskan tadi itu berisi DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery tadi yang terkait dengan bagaimana cara pembelajaran, interaction, bagaimana cara meningkatkan partisipasi mahasiswa di dalam perkuliahan, dan assessment tadi yang terakhir terkait dengan penilaian. Berikutnya akan saya praktekkan cara mengajar pada pertemuan pertama di mata kuliah Teknologi Pembelajaran Geografi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai perkuliahan pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran Geografi, pertemuan pertama. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Baik, pertemuan kali ini mahasiswa hadir semua ya, hadir semua. Terima kasih atas kehadirannya. Bagi mahasiswa yang di kemudian hari ada kegiatan atau tidak hadir, mohon untuk disertakan surat ya, mohon untuk disertakan surat izin atau sakit atau yang lainnya sesuai dengan keperluan masing-masing. Kemudian mata kuliah ini kita akan tempuh selama 16 pertemuan ke depan. Ini adalah pertemuan pertama. Untuk itu saya harap mahasiswa sekalian semangat dalam perkuliahan ya, supaya cepat selesai studinya dan segera lulus ya. Baik, ini mata kuliah Teknologi Pembelajaran Geografi, saya perbesar slide-nya. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin mengetahui bagaimana yang diketahui oleh mahasiswa sekalian. Jadi tolong, ini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama di situ adalah sebutkan 3 dari 6 istilah dalam pembelajaran. Silakan diketik di kolom chat ya. Jadi silakan diketik sesuai dengan yang diketahui ya. Ini tidak harus. Oke, Rudi, metode teknik pendekatan. Muhammad Malik, teori pembelajaran, pendekatan, dan strategi. Nur Adeliansa, strategi. Kurang 2. Lili, strategi, teori, metode. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, Ati sudah masuk. Teori, strategi, dan tips. Berikutnya, pertanyaan kedua ada student center dan teacher center, itu masuk dalam istilah apa? Silakan diketik lagi. Lili, model pembelajaran. Ya, oke. Yang lain silakan. Proses pembelajaran, Muhammad Malik. Terima kasih jawabannya. Yang lain? Model pembelajaran. Oke. Oke. Berikutnya saya masuk ke pertanyaan ketiga, sense of humor. Itu masuk dalam istilah apa? Silakan diketik lagi, ada pertanyaan ketiga.
pendekatan pembelajaran. Oke, yang lain. Tidak ada benar salah di sini ya. Yang penting menjawab, berpartisipasi aktif. Oke, yang nomor 2. Berikutnya yang nomor 3, tolong diisi kemampuan dalam merespon. Oke. Oke, saya lanjut ke pertanyaan keempat, penggunaan intonasi suara. Masuk dalam istilah apa dalam pembelajaran? Strategi pembelajaran. Oke, berikutnya. Baik. Oke, sesi persepsi saya tutup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jawabannya sudah saya rekam ya. Nanti akan kita bahas. Jadi apa yang mahasiswa sekalian sudah jawab itu adalah kemampuan awal ya sebelum perkuliahan ini dilakukan. Saat ini kita akan nanti mencari tahu bagaimana jawaban sebenarnya, jawaban aslinya seperti apa. Oke. Kita mulai dari capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi pada pertemuan pertama ini di mata kuliah Teknologi Pembelajaran Geografi ini sebentar. CPMK kita ada 4, kita masuk di capaian pembelajaran pertama, yaitu mahasiswa memahami unsur pembelajaran. Unsur pembelajaran itu tadi masuk dalam istilah-istilah di dalam pembelajaran ya. Dimulai dengan kita memahami kedudukan mata kuliah ini pada keilmuan geografi terlebih dahulu. Kemudian, ini masuk di istilah-istilah tadi ya. Ada pendekatan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, taktik, dan model pembelajaran. Ini nanti akan kita pelajari satu persatu menggunakan metode self-direct learning. Jadi nanti saya bersama dengan mahasiswa sekalian langsung mengkaji mata kuliah ini secara langsung dan bersifat individual. Jadi silakan nanti secara individu untuk berpartisipasi ya, menjawab pertanyaan ataupun mengajukan pertanyaan. Berikutnya ini ada pertanyaan, teknologi pembelajaran geografi ini masuk cabang geografi apa? Silakan untuk memberikan tanggapan. Silakan, siapa yang mau berpartisipasi di ini ya, langsung voice ya, tidak chat lagi sekarang. Jadi silakan siapa? Waati. Cabang geografi itu apa saja? Sebelum masuk ke pertanyaan ini. Atau Agus, silakan Agus. Cabang geografi apa saja Agus? Cabang geografi itu banyak, Pak. Ya, silakan. Ada biogeografi, hidrogeografi, geologi, dan sebagainya, Pak. Banyak, Pak. Baik. Nur Adeliansa, ada cabang geografi apa yang diketahui? Klimatologi. Oke. Ya, oke. Sudah saya tangkap. Berikutnya Muhammad Malik. Saya Pak. Muhammad Malik. Rudi dulu, silakan Rudi. Ya Pak, makasih Pak. Yang pertama itu kartografi. Yang kedua
sama pengen ranjau, Pak. Oke. Ada yang lain? Oke, jadi saya berikan ini ya, sedikit clue. Untuk yang disebutkan itu adalah ilmu bantunya ya. Kalau cabangnya itu ada 3. Kalau untuk ilmu geografi itu ada 3. Geografi fisik, geografi manusia, dan teknik, geografi teknik. Adapun untuk prodi seperti kita, pendidikan geografi itu ada rumpun mata kuliah yang masuk dalam geografi kependidikan. Oke. Dari keempat yang saya sebutkan tadi, kira-kira teknologi pembelajaran geografi ini masuk di cabang yang mana? Silakan, Lili Asriani. Cabang yang mana, Lili? Ulang pertanyaannya, Pak. Itu pertanyaannya ada di slide. Bisa dilihat nggak? Teknologi pembelajaran geografi. Silakan. Muhammad Malik, tadi menyimak penjelasannya Bapak enggak? Masuk di teknik, Pak. Teknik. Oke, kalau Malik Ya Pak, masuk teknik, geografi teknik juga. sama geografi. Sama Ya, geografi apa? Itu saja Pak. Itu saja, oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Masih ada lagi barangkali Agus tadi mau menjawab? Agus silakan. Saya beri kesempatan menjawab. Masuk dalam pembelajaran geografi, Pak. Pembelajaran geografi, baik. Jadi yang tepat yang terakhir tadi ya, menurut teman kalian Agus, bahwasanya yang cocok itu di pembelajaran. Jadi kita masuk di rumpun pembelajaran. Di luar ilmu geografi ya, ilmu geografi dan pembelajaran. Baik, kita masuk ke istilah-istilah dalam pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Ini definisi pendekatan pembelajaran ya. Jadi merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Jadi di sini bagaimana sudut pandang tentang proses yang sifatnya masih sangat umum. Jadi di situ akan mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Di sini ada 2 jenisnya pendekatan pembelajarannya, berpusat pada siswa atau student center, dan berpusat pada guru atau teacher center. Bisa membedakan student center dan teacher center? Saya persilakan Rudi. Silakan Rudi berkomentar, student center apa, teacher center apa, gitu. Atau salah satunya, salah satu saja boleh. Ya Pak, makasih Pak. Jadi mengenai pemahaman saya terkait tentang itu belajar yang berpusat pada guru. Di sini pada saat guru mengajar, dia hanya terfokus pada dia hanya tanpa harus melibatkan siswa pada saat proses belajar mengajar. Yang biasa yang digunakan guru dalam proses pembelajaran itu, mereka biasa menggunakan mode pembelajaran yang konvensional, di mana tiap mode pembelajarannya hanya terpusat pada guru semata, tanpa harus melibatkan siswa itu sendiri. Mungkin begitu Pak. Baik, berpusat pada guru tadi yang dijelaskan oleh Rudi ya. Baik, sudah tepat ya. Intinya guru mendominasi dalam pembelajaran, menggunakan pembelajaran konvensional tadi ya. Kalau dijabarkan lagi dengan misalnya metode pembelajaran ceramah biasa yang sering dipakai ya. Kemudian guru yang mendominasi pembelajaran. Berikutnya ada yang mau berkomentar terkait berpusat pada siswa. Silakan. Ya, Pak. Silakan Agus. Jadi baik Pak, student center learning itu ya kebalikannya dari teacher center learning ya, yaitu suatu model atau metode siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar.
Sehingga diharapkan akan mengembangkan minat, motivasi maupun kemampuan individu menjadi lebih aktif, lebih kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Begitu Pak, kira-kira. Baik. Oke, terima kasih Agus ya. Tadi menjelaskan berpusat kepada siswa atau student center. Jadi ini kebalikan dari berpusat kepada guru ya, artinya siswa yang aktif. Oke, tepat sekali tadi. Ini terkait pendekatan pembelajaran. Berikutnya ini ada strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran di sini adalah ada beberapa definisi ya. Menurut David, menurut Cam, kemudian Dick and Carey, di sini mendefinisikan strategi itu sebagai rencana, metode atau serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini polanya sama ya, artinya kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ada kegiatan, ada rencana, ada tujuan pembelajaran gitu ya. Set materi dan prosedur pembelajaran untuk menimbulkan hasil belajar. Hasil belajar itu salah satu dari tujuan pembelajaran juga. Ini lebih tepatnya nanti di pertemuan 2 dan ketiga ini akan kita pelajari ya tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Di situ ada expository, inquiry, contextual teaching learning, dan kooperatif yang akan kita pelajari. Berikut kita masuk ke metode pembelajaran. Ini merupakan upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan yang nyata agar tujuan tercapai secara optimal ya. Jadi di sini rencana yang tadi sudah disusun di strategi itu diimplementasikan di metode ya. Jadi di sini metode dan strategi itu ada kaitannya ya, karena metode di situ digunakan untuk merealisasikan strategi. Ini juga akan kita bahas jenis-jenisnya di pertemuan ke-6 dan ke-7 ya. Ada ceramah, diskusi, order study, inquiry, dan role playing, nanti kita akan perdalam. Berikutnya, nah ini yang kita bahas di pertemuan pertama, istilah teknik pembelajaran. Baik, ada yang bisa memberikan tanggapannya terkait dengan teknik pembelajaran. Jadi ini hierarkis ya, setelah metode masuk ke teknik pembelajaran. Kira-kira apa teknik pembelajaran? Silakan. Nur Adeliansa. Teknik pembelajaran itu adalah cara yang dilakukan guru untuk menerapkan materinya di dalam kelas. Oke. Kita buka ya. Cara yang dilakukan seseorang, tadi guru ya, seseorang guru dalam mengimplementasikan, lebih tepatnya metode ya, secara spesifik. Jadi tadi ada metode pembelajaran, kemudian dispesifikkan ke teknik pembelajaran. Saya contohkan, metode ceramah, metodenya ceramah ya, kemudian tekniknya dengan memberikan intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya suara, atau bahkan menggunakan alat tertentu seperti pengeras suara ketika ceramahnya dilakukan di kelas yang besar. Kelas yang besar itu 40 siswa, 60 siswa ya. Di atas 40 siswa itu kelas besar. Jadi ini salah satu teknik pembelajaran. Bagaimana pola teknik yang lainnya? Misalnya kita pakai question probing. Ceramah dengan question probing. Question probing itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan siswa atau mahasiswa ke materi yang akan dipelajari. Kemudian itu ada diskusi berkelompok. Metodenya diskusi, kemudian tekniknya menggunakan kelompok. Bisa kelompok kecil, bisa kelompok besar. Kelompok kecil itu 3-4, kelompok besar lebih dari 4. Kemudian memberikan tugas individu, memberikan gerakan-gerakan, memberikan tanda dan warna. Ini contoh teknik pembelajaran. Berikutnya taktik pembelajaran. Oke, silakan Muhammad Malik Fajar. Apa yang dimaksud taktik pembelajaran? Suaranya belum kedengaran, Muhammad Malik. Ini teknik yang saya munculkan ya. Sekarang taktik itu berarti lebih ini ya, setelah tekniknya. Mungkin yang lain, silakan yang lain yang bersedia untuk menjawab.
Ya, silakan. Siapa? Saya. Rudi, silakan Rudi. Jadi yang dimaksud dengan taktik pembelajaran itu Pak, gaya seseorang dalam menyampaikan suatu materi. Oke. Tepat ya, gaya. Jadi gaya seseorang dalam hal ini adalah guru atau pendidik dalam melaksanakan teknik atau metode tertentu ya, bisa metode atau teknik. Jadi yang bersifat individual. Misalnya tadi metodenya ceramah. Kemudian tekniknya tadi menggunakan intonasi. Maka taktiknya di sini adalah memberikan humor atau sense of humor ya. Jadi di dalam ceramah apalagi pada siang hari waktunya siswa ngantuk, guru ataupun pendidik memberikan humor ya, supaya tidak ngantuk. Kemudian ada yang lain misalnya ceramah menggunakan alat bantu elektronik lainnya ya. Kalau tadi ceramah berintonasi menggunakan elektronik lainnya misalnya dilengkapi dengan alat-alat ataupun media ya. Di sini juga masuk menggunakan taktik supaya siswa atau peserta didik itu tertarik ya, tertarik melihat media-media ataupun alat yang disampaikan. Yang terakhir ini adalah model pembelajaran. Ini merupakan bingkai dari yang tadi saya jelaskan dari pendekatan, metode, teknik, dan taktik ya. Di sini cirinya ada langkah-langkah pembelajarannya yang akan kita perdalam lagi di pertemuan keempat dan kelima, meliputi model direct instruction, STAD, jigsaw, group investigation, team games tournament, inquiry, problem based learning, project based learning, artcom, dan kaitannya dengan kurikulum nasional. Jadi model pembelajaran ini adalah bingkainya. Baik, saya kira itu materi yang kita pelajari di pertemuan 1. Sekarang kita isi kuis ya di kolom chat lagi. Setelah kita belajar, coba ada perubahan atau enggak kira-kira ini. Soal pertama, sebutkan 3 dari 6 istilah dalam pembelajaran. Silakan diketik. Silakan diketik 3 dari 6 istilah dalam pembelajaran. Diketik di kolom chat ya. Saya tunggu jawabannya karena waktu kita sudah mau habis ini. Oke, teknik pembelajaran taktik. Oke, polanya sudah benar semua ya. Nanti pertanyaan 2, 3, dan 4 silakan dikirim di grup WhatsApp ya, saya akan baca. Baik, untuk materi pertemuan berikutnya ini terkait strategi pembelajaran ekspositori dan strategi pembelajaran inquiry. Kita akan bahas di pertemuan kedua. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa sekalian? Apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya, sudah jelas ya. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Kalaupun ada pertanyaan nanti silakan bisa dilanjutkan di grup kelas ya. Oke, itu pertemuan kali ini tentang istilah-istilah dalam pembelajaran. Sekali lagi mahasiswa sekalian harap semangat belajarnya ya, semangat dalam perkuliahan supaya perkuliahannya selesai dengan bagus dan tuntas. Untuk pertemuan kali ini tadi masuk semua bagus, kemudian partisipasinya aktif juga bagus. Hasil kemampuan awal dan akhir juga sangat bagus tadi. Jadi harap dipertahankan untuk perkuliahan yang seperti ini. Kemudian akhirnya saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Dan partisipasi warahmatullahi wabarakatuh.